Kemarin hari apa ya? Tanggal 27 ya? Pemanasan global. Hari apa? Jumat ya? Mm-mm. Jumat itu tanggal 30 Januari. Itunya mana ya? Sabtu atau Jumat? Jumat ya? Jumat. 27 ya? Bukan, itu Selasa. Nah, ini 16 Januari. Sekarang udah Februari. Selasa, tanggal 3. Hari Jumat kemarin tanggal 30 ya? Oke nih, Iya KBI sih. pengen 30. Hmm. Dilihat dulu nih di sini, di detail. Ini kok nggak ada ya filenya? Bukan. Oh, minggu lalu. Kalau kemarin kan pemasaran global ya, pantesan. Hari Selasa nih. Energi. Ya udah, kami cari lagi aja. Ini soal tentang rumus-rumus itu ya. Persamaan kuadrat. Di sini aja nih yang baru. Nah, ini salah satu rumus persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kalau min B per 2A itu apa namanya? Titik puncak ya. Iya. Beda lagi. Tapi kalau X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Terus kalau X1 dikali X2, C per A. X1 dikurangin X2 nih jarang banget nih soal kayak begini. Sama dengan akar dari diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC per 2A. Lanjut dibagi dengan A-nya lagi di sini. Nah, terus kalau misalkan X1 dikuadratin ditambah X kuadrat, maka X1 tambah X kuadrat dikuadratin min 2 X1 X2. Kalau dikurang, maka perkalian yang salah satunya positif dan yang satunya negatif. Begitu. Kalau dikurang, terus dikuadratin di bagian luar, maka sama seperti yang atas ya, nomor 4 sama nomor 5 nih, tinggal dimodifikasi seperti ini nih, X2, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat min 2 X1. Terus contoh-contoh nih ya, contoh X1 dan X2 akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat min 5X tambah 6, tentukan nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Maka kita menggunakan yang min B per A kuadrat dikurangin 2 kali C min A. Ini menggunakan rumus yang ini nih. Kalau misalkan diketahui X1 dan X, jika diketahui X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Maka rumusnya ini nih, X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 kali X2. Maka hasilnya seperempat. Terus kalau misalkan X1 min X2 kuadrat. Tadi gimana tuh rumusnya di sebelah sini? Rumusnya menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat min 2 X1 min 2 X1 kali X2. Ini KBI kasih link di kamu aja nih di sini nanti bisa lihat. Nah, ini berikutnya rumusnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat min 2 X1 dikali X2, maka X1 kuadrat tambah X2 kuadrat hasilnya yang tadi kan ini seperempat tuh. Maka tinggal dimasukin aja, disubstitusikan, dikurangin 2 kali C min A. Nah, C-nya itu dari persamaan yang ini. 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka 3 dikali 2 jadi min 6 seperempat dikurangin 6 hasilnya menjadi 1 dikurangin 24 ya, jadi min 23 per 4.
Nah, ini juga salah satu contoh yang kita bisa kerjain. Nah, ini sebelum mulai masuk persoalan ini ya, latihan. Nih, kamu coba kerjain ini dulu nih. Ini kan latihan soal jumlah dan hasil kali ya. Nah, ini. Nanti boleh sebutin hasilnya di sini. Kamu mau coret-coret atau pakai kertas nanti di foto? Pakai kertas. Kertas aja ya. Heeh. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hasilnya berapa? X1 min 2 min X2 kuadrat itu hasilnya berapa? Yang terakhir X1 min X2 dalam kurung dikuadratin. Oke, silakan. Waktunya nih 9 menit ya. Jadi 3 menit, 3 menit, 3 menit. Sekarang 6.52 sampai jam 19 lewat 1. Tuh KBI bantu tuh. Yang nomor A. Yang B, X1 kuadrat min X2 kuadrat.
Waktunya 3 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi. Oke, nomor yang A, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu jadi berapa hasilnya itu? Di sini jadi berapa nih di sini? Min? Oh belum ya, belum dikirim ya. Jadi KB tunggu dulu deh. Bentar. Udah, Kak. Tunggu. KB lihat di web di sini. Kok nggak bisa ini. Oh ini. 64/9 dikurangin 8/3. Hasilnya berapa? 40/9. Betul. Aku baru satu. Yang itu mana? Yang nomor Iya, B, baru C satu, ini. Kak. Oh ya udah. Lanjut yang B ya. Sama C ini bener nih. Yang ini bener. Good job. Nah ini bener nih. Lanjut yang nomor B. X1 kuadrat min X2 kuadrat.
Nah, yang X1 ditambah X2 kan udah dapet ya tadi. eh Udah, Kak. Penjumlahan. Berapa itu? Di sini min 8 per 3 kan? Bilangan Tuh. tiga, iya. Nah, yang X1 min X2-nya? X2. 4/3 Itu dapetnya gimana caranya? dari C per A. Betul, C per A ya. Aku udah selesai kok, udah aku kirim. Min 32 per 9, bukan 3. Yang benar. Kenapa 9? Karena 3 dikali Oh, 3 sama dengan 9. oh iya, Iya, bukan di jumlah ya. iya. Terus yang C, jadi total hasilnya berapa tuh? Min 32 per 9 ya. Yang C hasilnya adalah 16 per 9. Nah, oke benar. Sekarang lanjut latihan lagi ya yang di soal pilihan ganda ya. Kalau gini kan esai itu kira-kira masih ragu nih bener apa enggak, bener enggak. Nah, kalau ada jawabannya tuh enak. Sebentar. Nah, ini tapi belum kirim ke kamu ya. Atau udah ya tadi ya. Nah, oke ini silakan dikerjain dulu 1 sampai 2 ya. Bentuk kuadrat X kuadrat tambah 2X min 8 dapat difaktorkan menjadi, dan bentuk pemfaktoran dari 4X kuadrat tambah X min 3 adalah nomor 1 dan 2 ya. Silakan. Helga bisa dicoret-coret di layar nggak? Ini nggak bisa ya? Bisa, Kak. Tapi, Dicoret-coret aja. Tapi agak sedikit susah ya, iya, miring-miring gitu ya. susah. Yaudah difoto aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau soal kayak begitu mudah, ya udah lanjut aja nanti sampai nomor 3 dan 4 seterusnya. Ya,
Kok aku yang nomor 2 nggak ada jawabannya? Bentar. Udah aku kirim. X kuadrat tambah 2X min 8 menjadi X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Nah, ini benar ya. 4X kuadrat tambah X min 3. KB cek nih. Di sini kan hasilnya min 3 ya. Di sini hasilnya 16. 16 kalau dijumlah dengan atau dikurangin 3 kan hasilnya ada dua kemungkinan ya. Menjadi 13 atau menjadi min 19. Ya berarti salah nih. Oh Bukan iya. begini caranya. Oh iya. Seperti kemarin Kak Bayu info nih, bisa menggunakan dua kemungkinan 2X. Yang di sebelah kiri, ini hari Jumat minggu lalu kalau nggak salah ya. Ini 2X di sini juga sebelah kiri. Kalau di sini dikali paling ujung dan ujung, nanti ditambah dengan yang tengah dengan tengah, itu hasil menjadi yang ini nih, satu. Gitu. Berarti kira-kira berapa nih? Kalau yang hasilnya belakang ini tiga. Kira-kira tiga dengan dua ya benar ya. Berarti di sini tiga, di sini dua. Nah, kita coba dulu nih, tiga dengan satu. Dua kali tiga, enam. Ini dua. Wah, kemungkinan nggak bisa nih. Berarti di sini harus diganti dengan empat. 4X di sini dengan X juga. Langkah pertama kamu udah bener tuh. Nah, berarti di sini kemungkinan berapa nih? Kalau di sini kan dengan ini jadi 12 ya. Berarti di sini kemungkinan 3 nih. Nah, di sini satu. Karena 4 dikali satu kan hasilnya 4 ya. Ah, 3 dikali satu sama dengan 3. Ada kemungkinan nggak hasilnya tengah ini nih? Satu. Kemungkinan ya. Berarti di iya. sini min. Nah, berarti di sini Plus. positif plus. Berarti 4X bener positif. Di sini berarti kan hasil minus nih. Nah, maka di sini, nah seperti itu. Karena min 3 kali satu hasilnya min 3, 4 kali, salah. Min 3 kali satu hasilnya min 3, 4 kali satu sama dengan 4. Jadi kalau jumlah gini. Nah, seperti Kabai juga ceritain ke murid-murid di sekolah, kalau misalkan udah dapat seperti ini, dibuktikan ya dengan cara kali pelang 4X. Jadi kamu bener udah jawab, cuman dicoba lagi gitu. 4X kuadrat, terus min 3X, 4 ya kan? 4X, dan min 3. Di mana min 3X tambah 4X hasilnya menjadi X. Jadi 4X kuadrat min 3 min plus X ya. Karena 4 dikurangin 3. Jadi jawabannya yang C. Ya. Tuh, ada jawabannya. Yang nomor satu jawabannya apa tuh? X plus 4 dan X min 2. Jawabannya A. Oke. Gimana? Paham ya yang nomor 2 ya? Ya bang. Oke, sekarang masuk lagi ke nomor 3 dan 4. Kami masukin langsung ke itu aja print screen di Paint ya, biar langsung ada jawaban kamu nanti di sini. Nomor 3 dan 4.
Ini soal-soal tentang persamaan kuadrat yang sudah dikombinasikan. Maksudnya apa sih namanya itu? Kalau itu apa sih? Dimanipulasi lah gitu. Soal-soalnya lebih agak sedikit rumit. Nomor tiga, bentuk persamaan X dikali X min 2 dikurangin 35 dapat dituliskan sebagai nomor 4 persamaan kuadrat 4X kuadrat tambah 4X min 3 memiliki akar-akar. Nah, ini sama dengan nomor 2 ya, nomor 4 ya. Menggunakan metode yang tadi. Oke, silakan.
Nomor 3 udah. Belum, Kak. Oke, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Dikerjain nanti. Pak, aku yang nomor 4 kayaknya masih bingung dah, Kak. Yang nomor 3 berapa? X min 1 pangkat 2 sama dengan 35. 36 kali. Ah, iya. Hmm. Nih, hasilnya 36 semua. Nah, itu 36-nya nih. Aku nggak tahu juga sih. Oke nih, kan X kuadrat min, X kali X min 2 min 35 sama dengan 0 ya. Kita kalikan dulu nih, kali pelangi. Jadi X kuadrat. Kuadrat dikurang 2X min 35. Kan ini 35 itu kan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan 2 ya. Karena 35 itu kan faktornya 37 ya. Mm-mm. Jadi kita geser yang ini nih dengan cara kita kuadratkan sempurna. Kalau kuadrat sempurna seperti ini nih. X min 2 kuadrat. Hasilnya berapa tuh? X kuadrat min 4X ditambah 4. Ini salah satu contoh kuadrat sempurna. Nah, kalau yang tengahnya min 2, ini bisa
ditulis X min satu kuadrat. Ya, jadi KB tulis di sini X kuadrat min 2X plus satu. Lihat tuh, hampir mirip kan? Nah, jadi KB tulis di sini X kuadrat min 2X min satu min 35. Jadi di extended. Bahasa Inggrisnya extended, bahasa Indonesia diperpanjang. Nah, bentuk ini adalah representasi dari X min satu kuadrat. Jadi X min satu kuadrat, kan sampai min satu ya. Min 35, salah. Di sini jadi min 36 gitu. Jadi kami tulis lagi ya. Di sini plus satu. Nah gitu. Min 35. Nah yang bentuk ini kan jadi bentuk ini dengan ini kan salah satu ini ya yang ini tuh. Nah jadi X kuadrat min 2X plus satu itu adalah X min satu kuadrat. Nah yang min satunya ini nih yang warnanya ungu berteman dengan min 35. Begitu. Jadi min satu dikurangin 35 hasilnya min 36 sama dengan nol. Nah, min 36-nya pindah ke kanan jadi positif. Di sininya jadi X min satu kuadrat. Nah, jawaban yang ini. Benar kamu. Silahkan catat dulu. Gimana? Nomor 3 ada pertanyaan nggak? Kemana Jadi ini itu? dibikin kuadrat sempurna dulu. Jadi X satu kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X tambah satu. Jadi yang ini adalah temennya yang ini nih. Tuh. Kakak yang Kenapa X min satu kuadrat itu bisa min dua. min 2? Yang ini. Ah, itu dari Asal mana? usulnya seperti ini. X min satu kan kuadrat ya. Maka Mm-mm. ini harus dikali lagi. Begitu. Kalau dikali pelangi kan X kuadrat min X min X plus satu kan. Oh, Iya. Jadi X kuadrat min 2X plus satu. Begitu ceritanya. oke. Nah sekarang yang nomor 4. Kamu kan bingung itu ya. Mm-mm. Kami hapus dulu di sini. Caranya ini bisa menggunakan ini 4 dikali min 3 berapa hasilnya? Min 12. Min 12. Faktor-faktor dari min 12 kalau dijumlah menjadi 4 berapa tuh? Nah, 6 ya. 6. 6 dengan min 2. Sekarang kita coba menggunakan cara ini ya. Di giniin 4X kuadrat. Yang 6 dengan min 2 ini kan hasilnya jadi 4 ya. Mm-mm. Jadi Kak Bayu tulis di tengah-tengah nih warnanya warna biru lah biar beda nih. Plus 6X
min 2x. Karena 6 dikurangin 2 jadi 4x. Hmm. Ini warnanya oranye lagi. Ini ya, min 3. Nah, jadi 4x dengan 6x kan sangat berbeda ya. Yang paling dekat ini nih, kesamaannya. 4 dengan 2. Jadi kami boleh tukar gak? Tukar posisi. Boleh. Jadi min 2x-nya dekat dengan 4x kuadrat, 6x-nya dekat dengan min 3. Oh, boleh, boleh. Boleh kan? Jadi dia serumpun gitu. Hmm. Contohnya kayak 5 dengan 10 kan. Terus apalagi yang dekat ya Plus 6 dengan 2 6x. gitu. Ini di sini 6x dengan min 3. Nah, ini sih dikeluarin nih di sini. Karena sama-sama ada 2x nih, unsur 2x. Di sini x, di sini Min 2. 2x. Aduh. Iya kan 2. Oh ya min 1 ya, sorry sorry 1. Hmm. Karena 2x kali 1. Nah, di sini juga otomatis sama di sini. Sama. Biar dia perwakilannya yang disebut 2 kali ini hanya 1 aja nanti. Berarti di sini berapa nih? Min 3. Min 6. Min Plus. Oh, plus 3. 3 ya. Nah, berarti di sini salah nih. Jadi bukan ini. Berarti di sini yang X aja nih. X. Di sini 4X. Ya, betul gak? Hmm. Jangan 4X deh. 4X dengan... Wah, ini nggak bisa dong. Berarti menggunakan cara ini nggak bisa ya. Jadi kita harus menggunakan cara lain. Menggunakan pemfaktoran yang 2x saja. Jadi cara kedua. Yang seperti Kak Bay tadi bilang nih 2x. Di sini 2x. Sekarang warna kuning. Kalau di sini dikali yang tengah dengan tengah dan dijumlah dengan yang pinggir-pinggir, ini kan ditambah ya. Hasilnya adalah yang tengah gitu. Nah, aku bingung di situnya angka berapa. Ya, kita harus melakukan beberapa percobaan. Jadi kami coba terus di sini 3 ya. Kenapa 3? Karena nanti hasilnya min 3 di sini berapa? Satu ya. Nah, jadi yang positif itu yang di sini nih. Kita tulis di sini min. Sekarang kita melakukan percobaan nih. 3 dikali 2 berapa? 6. 6. 2 dikali min 1 min Min 2. Kalau dijumlah menjadi 4. 4. Ya, berarti benar nih. Berarti 2x plus 3 dan 2x min 1. Maka ini kan sama dengan 0 ya. Kita urutin satu-satu. Berarti yang sebelah kiri dulu 2x plus 3 sama dengan 0. Di sini min 3. Di sini 2x. Maka x-nya sama dengan Min 3 per min 2. 3 per 2. Yang di sini 2x X min min 1. 1. Mhm, 2x. 1/2. betul. Jadi jawabannya yang C. Yang ini tadi yang B. Begitu. Catat dulu.
Udah ya, langsung di nomor 5 dan 6. Udah disalin belum? Udah, Kak. Jika persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x min 9 sama dengan 0, memiliki akar-akar x1 dan x2 di mana x1 lebih besar dari x2, maka nilai dari 2x1 tambah x2 adalah gampang tadi, tinggal nyari kayak tadi aja tuh. Berarti ini Ya, nyari X1, X2-nya dulu kan, Kak? kayak tadi. Menggunakan yang 2x dengan di sini x. Terus ujung-ujungnya kalau dikali ditambah dengan yang tengah-tengah dikali juga, maka hasilnya 3 gitu. Yang nomor 6 itu dibikin perkalian silang dulu ya. Berarti 2x kuadrat x kuadrat tambah 4 yang di bawah dikali 2. Nanti hasilnya akan saling mengurangi gitu. Itu aljabar sih, aljabar sederhana. Boleh silakan waktunya 6 menit atau 8 menit boleh. Udah dapat nomor 5? Belum, Kak. Nggak. Hmm. Hmm.
Yang nomor 5 nol bukan? Nol. Coba nih kamu ini ya. Ini kalau dikali paling ujung dengan ujung, ini dikali dengan tengah hasilnya 3 ya. Jadi berapa tuh kira-kira tuh? Yang gininya 9. Dua Berarti x eh 6 ya. min 3. 3. 2 kali 3 6. Di sini 3. Ya, jadi 6 positif. Berarti di sini yang Negatif. negatif ya. Salah nih, nilai negatif nih. Di sini positif. Berarti di sini min 3. Hasilnya menjadi betul. Berarti 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3. X-nya sama dengan 3/2. berikutnya yang sebelah satu lagi. X sama dengan min 3 ya. Plus Nah, berarti 3. Ya. karena X1 lebih besar dari X2, maka ini X1 nih. Karena 3/2 itu kan sama juga dengan 1,5 ya. Hmm, 1,5 itu nilainya lebih besar dibanding min 3. 3. Maka nilai dari 2x1 hasilnya 3 ditambah min 3. Oke, benar hasilnya 0. Yang nomor 6 belum? Belum. Oke, kerjain lagi ya. Berarti tinggal dikali silang aja. Itu cuma tricky aja, alias modifikasi soal. Berarti 3x pangkat 2 per 2x dikali 7/4. Gimana coba? 3x Pangkat 2 per x pangkat 2. bukan. X kuadrat plus 4-nya yang ada di penyebut alias bawah dikali 2. Jadi Yang dikali mana ke sebelah dikali? kanan. Gitu. Oh, dipindahin. Pindahin. Hmm. Jadi berapa hasilnya? Bukan. Aku gini ya Kak, bentar. Aku fotoin.
Nah, yang masih salah adanya di sini nih. 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Gitu. Jadi di sini 3x kuadrat akan dikurangin 2x kuadrat, hasilnya menjadi x kuadrat, bener ya? Nah, yang 8 dikurangin 1, dikurangin 7 jadi 1. Oh, 8 kah? Oh, Karena dikali 4 dua. dikali 2. Oh iya. Maka x satunya sama dengan min 1, x kuadratnya sama dengan 1. Jadi jawabannya C. Begitu. Jadi ini hanya masalah ketelitian ya. Mm. 2x kuadratnya benar, tapi 2 kali 4-nya masih 4 di sini. Harusnya 8. Seharusnya kalau misalkan kamu udah ketemu nggak ada ya di jawaban, langsung periksa nih. Langkah kita apakah ada yang salah gitu. Sebelum dikumpulin gitu. Jadi karena kita mungkin pikirannya lagi kemana-mana gitu ya. X kuadrat tambah 2 benar, tapi 4 kali 2 jadinya 4, hasilnya 8. Oke, setelah itu kita masuk ke nomor 7 dan 8. Nah, ini juga modifikasi soal. Nah, yang kemarin seperti ini nih, mencari missing number ya, alias angka yang hilang dari soal nomor 8. Oke, silakan. Himpunan penyelesaian dari dari 1/x min 10x min 3. Nah, ini sebenarnya keterampilan menyelesaikan persoalan yang berbeda ya, bukan x kuadrat. Tapi harusnya kamu tahu nih, pasti bisa lah.
Nomor satu udah. Belum, Kak. Nomor satu, nomor tujuh. Nomor 7 udah, Kak. Berapa jawabannya? X satunya -1/5, X duanya 1/2. Berarti yang D. 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 Jadi kamu pakai metode apa nih dalam menyelesaikan soal ini? Yang kayak tadi. Diapain tuh? Yang angka depan Mm-mm, sama yang angka paling belakang mm-mm, itu dikali. mm-mm. Habis itu yang depannya yang belakang sama yang depan itu dikali. Boleh lihat caranya di foto? Tunggu, tunggu. Betul. Yang nomor 8 belum? Belum. Oke, nomor 8. Jadi kalau nomor 8 ini bisa menggunakan
substitusi angka 2 dimasukin ke nilai X. Udah dapat nomor 8? Udah dapat Kak. Berapa hasilnya? -5. Betul. Jadi tinggal disubstitusi ya. 3 kali 2 kuadrat ditambah 2P -2. kan 12 dikurangin 2 berarti 2P sama dengan -10. Oke, ini kayaknya 2 soal terakhir ya karena jam mau dikit 20.15. Pas berarti 10 soal ya. Oke, lanjut tuh. Salah satu akar dari persamaan x kuadrat tambah mx -15 sama dengan 0 adalah -5. Maka akar yang lain dari persamaan tersebut adalah, silakan. Berarti ini disubstitusiin lagi ya Kak? Betul, sama kayak tadi. Atau bukan di substitusi, eh pakai itu, pakai perkalian atau penjumlahan akar. Jadi -5 itu salah satu dari X1 atau X2. Berarti menggunakan C per A aja tuh. C per A kan sama dengan X1 dikali X2 ya. Nah, Mm-mm. maka kamu bisa pilih tuh X1-nya mau -5 atau X2-nya sama dengan -5. Begitu. Oh, berarti pertambahan. Perjumlahan. Perkalian. Oh, perkalian. Karena kan kalau penjumlahan M-nya belum diketahui. Masa min M per 1? Karena pertanyaannya kan bukan mencari nilai M kan, Iya. akar yang lainnya gitu. Itu soal trik aja itu. So-
Udah dapat yang nomor 9? Belum, kan dikit lagi. Salah. Yang nomor 9 udah. Berapa jawaban? 3. 3. Kita cek. Berarti C per A itu sama dengan min 15 ya. Nah, min 15 itu kan min 5 dikali X2 ya. Nah, berarti X2-nya sama dengan berapa? 3. Oh iya, ini Salah. 15 ya. 15, ya 3. Tuh. Saya nomor 10, tinggal dimasukin aja Ya. nih. X plus 3 dan di sini berapa nih? X min. 1/3. Mm-mm. Jadi di sini 3 ya. Nah, di sini 3 nih. Tuh. Silakan dicari, dikali-kali. Oh. Nanti dapat hasilnya berapa? Kenapa tadi salah? Hmm. 3x pangkat 2 plus 8x min 3. 3x Nah, kuadrat plus 8x min 3. Betul, berarti jawabannya yang B. Jadi kita udah latih 10 soal ya. Jadi harus yang pertama tadi ketelitian dalam perkalian dan mencari faktor-faktor dari persamaan kuadrat yang koefisien x kuadratnya bukan 1 ya. Jadi misalkan kayak 2x kuadrat. Terus apa lagi tadi? 4x kuadrat. Itu biar nanti pas nyari faktor-faktornya jangan lama ya, jangan stuck menggunakan cara yang tadi begini. Nah, yang di nomor 7 atau 8 tadi kamu bener tuh.
Misalkan di sini jadi -3 gitu. Oke, kayaknya cukup sekian ya karena tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyain, Helga? Hmm, enggak sih, Kak. Kalau kalau ada ulangan nanti boleh tanya-tanya lewat WA ya. Jadi nggak mesti pada saat les online begini. Kan nih gimana caranya boleh. Karena kan kami juga di sekolah guru ya. Jadi sekaligus bahas-bahas soal dari berbagai macam murid itu udah biasa gitu. Oke, Kak. Oke, Kak Bayu akhiri ya. Terima kasih Helga. Semoga materi yang Kak Bayu sampaikan hari ini bermanfaat buat ulangan harian atau tugas-tugas di sekolah. Kalau fisika kan aman ya, itu kan kebanyakan narasi pemanasan global sama energi terbarukan dan perubahan iklim ya. Jadi masih bisa dibaca. Kan rumusnya itu nggak begitu banyak. Tapi kalau materi kelas 10 matematik kemarin sebelum persamaan kuadrat apa? Ya, sebelum Eh, pertidaksamaan, tidak salah. Ini sebelum loga, logaritma apa? enggak yang Kak Bayu ajarin kemarin sebelum persamaan, yang pertidaksamaan apa ya? Trigonometri, Iya itu. sudut istimewa, sudut istimewa, terus kuadran 1, 2, 3, 4, bentuk sin cos tangen, terus yang kedua pertidaksamaan dengan arsiran ya, dengan mencari arsirannya itu menggunakan titik uji 0,0. Terus yang terakhir ini persamaan kuadrat pertambahan X1 tambah X2 terus X1 kali X2 kemudian mencari eh, akar persamaan yang baru dan juga mencari angka yang hilang ya seperti P sama M ini nih. Oke, KBI tutup. Terima kasih pas jam 20.15. Semoga kita ketemu lagi di hari Jumat. Kalau nanti matematika lagi diinfokan di hari Jumat pagi ya. Biar KBI siapin materinya. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. KBI tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.